Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, guru kita Bapak Ustaz Ahmad Mustafa Bisri, alhamdulillah sudah hadir lebih awal. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kenikmatan dan kekuatan untuk bisa senantiasa hadir dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas segala limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul, bermuajah, bersilaturahmi dalam rangka zikir shalawat Maria, yang insya Allah zikir shalawat Maria ini adalah salah satu penghubung kecintaan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dari keberkahannya sholawat ini, dengan keberkahannya kecintaan kita terhadap Rasulullah, ini adalah sekedar bahasanya hadiahnya, imbalannya, efek dari cinta sholawat. Maka Allah berikan keberkahan kepada kita, berkah rizki, berkah hidup, berkah ibadah dan sebagainya. Kemudian Allah berikan kelimpahan kepada kita, segala apa yang kita butuhkan Allah cukupi, segala apa yang kita cita-citakan Allah kabulkan, segala apa yang bahkan bila mana sholawat Maria ini hebat amalannya, bahkan seperti di dalam surga, kalau kita mampu sehari itu 1000, seolah-olah seperti di surga. Terbersit di dalam hati, langsung ada yang nganter gitu. Baru terbersit di dalam hati. Itu amalannya harus luar biasa, dan ini harus diasah. Tidak hanya pada saat hanya pertemuan di setiap 2 pekan, tapi secara pribadi sholawat Maria adalah ibarat apa itu? Senjata. Bila mana senjata itu tidak pernah dilatih untuk digunakan, dan senjata itu tidak pernah diasah, maka setajam apapun golok, kalau bukan dipegang sama Pak Indra, itu gak bakalan gelimpang sapinya gitu. Jadi sholawat Maria itu harus diasah dan dilatih cara menggunakannya, sampai nanti banyak ketemu fadilah-fadilahnya. Di dalam salah satu rahasianya, banyak sebenarnya yang sudah diketemukan, tapi masih dalam bentuk rahasia, dan itu tidak bisa dibuktikan karena masih dalam, mungkin belum mampu untuk ketajamannya dan penggunaannya. Bila mana kita punya
keinginan, punya cita-cita. Pertama itu menginginkan, keduanya seolah-olah sudah menerima, yang ketiganya seolah-olah sudah memiliki. Jadi 3 proses itu yang akan menjadikan cita-cita itu terwujud. Jadi contoh, insya Allah saya tahun depan, kalau masih tahun depan. Jadi terhalang dengan tahun depannya. Seolah-olah sudah terjadi bagi kita. Seolah-olah sudah terjadi. Jadi alhamdulillah, misalkan sudah punya rumah baru, alhamdulillah sudah punya pekerjaan baru, alhamdulillah. Walaupun belum, alhamdulillah punya apa yang dicita-citakan itu seolah-olah sudah hadir dan sudah ada. Sehingga dalam bayangan itu, proses itu bisa mempercepat terkabulnya sebuah doa. Sehingga sholawat nariyah ini akan menjadi senjata yang paling ampuh bagi orang yang mampu berlatih sampai tajam dan sampai mampu menggunakannya. Patut kita terus mengasah dan disiplin untuk bisa menjalankan sholawat nariyah ini. Sholawat serta salam adalah kita limpahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kepada seluruh keluarganya, saudaranya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya, umatnya hingga yaumil qiyamah. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiklah kita lanjut dengan kajian kitab Kaifa Takun Ghaniyan, yaitu bagaimana kita caranya untuk mendapatkan harta yang berlimpah dan barokah. Dan dilanjut dengan kajian zikir sholawat nariyah yang akan dibimbing langsung oleh kepada PRD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil kamil fil uluhiyah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah, wa ala alihi wa sahbihi dawil nufusi zakiyah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul aliyyul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Al-hadis. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu lahu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada malam hari ini kita bisa bermuajahah, bermujalasah kembali dalam rangka zikir sholawat nariyah yang alhamdulillah menjadi satu amaliyah yang istiqomah kita dawamkan. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu asbab turunnya keberkahan, maghfirah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Cara kita mengagungkan beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sholawat nariyah ini merupakan salah satu sholawat yang dikeramatkan oleh
salah satu guru yang selalu istiqomah membaca sholawat nariyah. Suatu ketika beliau Syekhona Khalil mengajar santri-santrinya, di antaranya ada pendiri NU siapa? Mbah Hasyim Asy'ari ya. Waktu mondok di Madura di Bangkalan, kata Syekhona Khalil, siapa saja yang ingin hajatnya tercapai maka banyakin baca sholawat nariyah ketika ngajar santri-santrinya. Seketika mendengar ulasan uraian daripada gurunya Mbah Hasyim yang pada waktu itu sedang nyantri, tengah malam langsung bangun ngamalin amaliyah yang diijazahkan dari Syekhona Khalil. Itu sholawat nariyah. Baca sholawat nariyah sebanyak-banyaknya sampai beliau terlelap tidur mau menjelang subuh tuh karena ngantuk, mabuk nariyah kali dia. Kalau Pak Ojek mabuk apa? Oh, Pak Ojeknya nggak ada. Nah, ternyata di dalam tidurnya yang sekejap itu Syekhona Khalil Mbah Hasyim bermimpi. Malam pertama itu bermimpi didatangin oleh Imam Bukhari, yang mana Imam Bukhari mengajarkan kitab hadis kepada Mbah Hasyim Asy'ari kurang lebih selama 40 tahun dalam mimpinya itu. Mbah Hasyim Asy'ari 40 tahun bangun, wah mau nanya kepada Syekhona Khalil, malu, namanya nyantri malu nanya sama gurunya. Malam kedua sama, ngamalin lagi sholat nariyah. Malam keduanya mimpi didatangin oleh Imam Syafi'i, diajarin kitab-kitab fikih, di antaranya kitab fikih Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, 4 mazhab. Selama 40 tahun dalam mimpi itu. Malam ketiga didatangin oleh Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi, seorang tokoh tasawuf. Sama diajarin kitab-kitab tasawuf selama 40 tahun, 3 malam. Paginya mau nanya ke Syekhona Khalil, masih malu. Ini apa ya rahasia daripada mimpinya itu? Ternyata ini luar biasa amaliyah yang diamalkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari melalui gurunya Syekhona Khalil, yang pada waktu ngajar bilang kalau pengen hajat tercapai banyakin sholawat nariyah. Kata Syekhona Khalil, nih muridku yang hebat sudah berguru kepada Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Ghazali kurang lebih 120 tahun pesantrennya. Kata Syekhona Khalil, padahal Mbah Hasyim Asy'ari cuma nyantri di Madura di Bangkalan. Ya, itu Syekhona Khalil sudah tahu mimpi daripada Mbah Hasyim Asy'ari. Oh, luar biasa. Nah, jangan dari payah nih, nanti tidak ada yang siapa. Jangan main bawa aja nih, jangan. Itu jadi menteri. Nah, itu. Daripada dia MP doang. Luar biasa. Jadi rahasia, masya Allah. Amalnya sholawat itu luar biasa. Jadi masing-masing diberi majiahnya oleh Allah. Ya, diberi majiahnya, keistimewaannya beda-beda. Yang beda-beda majiah daripada sholawat nariyah itu. Jadi setiap zikir, setiap amalan, sholawat, zikir atau yang lain, itu pasti ada majiah, ada keutamaannya, ada kedudukannya, makom di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rahasia itu diberikan oleh Allah melalui orang tersebut dengan kapasitas mereka masing-masing. Nah, insya Allah ini beda-beda kita ya.
Beda-beda, ada yang diberi dari segi ilmu, ada yang diberi dari segi usahanya lancar dan lain sebagainya. Itu daripada majiah sholawat nariyah. Insya Allah mudah-mudahan semua kita yang di sini istiqomah selalu sholat nariyah diberikan maziah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terutama mudah-mudahan sehat jasmani maupun rohani, kita dijauhkan dari segala mara bahaya malapetaka, menjadi seorang hamba yang bahagia sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Jamaah rahimakumullah, kajian kita kaifa takunu bunyan selanjutnya adalah al-dzikr min mafatihil ghina, sebagian sebab-sebab yang mendatangkan seseorang mendapatkan harta yang melimpah ruah, rezeki yang banyak. Yang keempat, di samping qiraatul Quran kemarin ada surah-surah khusus, suratul Ikhlas, surah Toha dan lain sebagainya. Yang keempat ini al-dzikr, zikir. Zikir itu adalah mengingat. Mengingat siapa? Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik bil qalbi, bil lisan, bil jinan, tu bil arkan. Nah, kata beliau Al-Habib Sa'ad, zikrullah ta'ala min ahabbil a'mal ilallah. Mengingat Allah itu merupakan salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa min asbabil ghina, dan sebagian daripada sebab-sebabnya seseorang mendapatkan harta yang melimpah. Wa qad waradat al-karun khassa fi hadzal bab nadzukuruha minha. Sebagian ada zikir yang khusus yang selalu dibaca, ini merupakan tasbih malaikat. Mana tuh? Dibacanya sebelum sholat subuh, tasbihul malaikat, yaitu kalimat subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu tasbih malaikat namanya. Iya, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, tasbihul malaikat, dibaca sebelum subuh. Nah, kata Nabi, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan qala ya Rasulullah inna dunya adbarat anni wa tawallat, qala lahu fa inna anta min sholatil malaikati wa tasbihul laik wa bi rizqul qiblatul fajr. Ada sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna dunya adbarat anni wa tawallat. Waduh, ini usaha kacau balau, kira-kira gitu ya. Pokoknya masalah dunia ini ya Rasul, gimana nih, sangat sulit sekali. Kata Nabi, fa'aina anta min sholatil malaikah wa tasbihil khalaik. Apakah kamu sudah ngamalin tasbihul malaikat? Apa itu tasbih malaikat ya Rasul? Wa bihi yunzaqun kul qiblatul fajr. Kata Nabi, baca sebelum sholat subuh subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Berapa? Mi'ata marrah. Berapa tuh? 100 kali Pak ayatnya. 100 kali. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ketinggalan subuhnya. Ya, 100 kali tasbih malaikat. Ta'tikad dunya shogiratan. Kata Nabi, ta'tikad dunya shogiratan. Dah, dunia itu akan mengejarmu kecil, kata Rasulullah. Jadi bukan kamu yang mengejar dunia, tapi dunia yang mengejarmu. Tuh kata Nabi, siapa orang yang membaca tasbihul malaikat subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, itu tasbih malaikat. Kemudian diamalkan oleh sahabat tuh. Awalar rajul famakatha tsumma 'ada faqala ya Rasulullah laqad aqbalat alayat dunya. Ya, dulu ngaduin sama Nabi, ini gimana masalah dunia. Sekarang dikejar-kejar sama dunia. Ya Rasul, banyak amat nih tamu yang di rumah saya, kira-kira mau ngapain ya? Ujung kali. Pama adri aina abduha.
luar biasa. Insya Allah ini boleh kita amalkan tasbih malaikat. Jadi bacanya itu sebelum kita melakukan sholat subuh ataupun setelah kita qobliyah subuh. Qobliyah subuhnya yang mau di rumah dulu boleh. Qobliyah sholat fajar namanya. Soli sunat subuh rokatin qobliyatan Allahu Akbar atau soli sunat fajar rokatin Allahu Akbar. Nah baca itu sebelum sholat subuh. Nah, bagusnya ini masjid ya. Ya lumayan ya di kayak masjid orang bagusnya nih kalau di itu di mana tuh Taibah tuh dipraktekin ini tasbih malaikat. Jadi sebelum itu bacanya dulu subhanallah bihamdihi subhanallah aladzim subhanallah bihamdihi subhanallah aladzim 100 kali berjamaah. Jadi subuhnya 4:30 sampai jam 5 kurang lah baru sholat subuh. Luar biasa. Nah, ini amalan diamalkan oleh salah satu kiai Al-Maghfurlah Kiai Haji Adam Badruddin masuk Ponpes Al-Hikam Musalabiyah Cibulus Purwakarta. Luar biasa itu beliau mengamalkan tasbih malaikat. Jadi sebelum baca ini sama beliau ditambahin sama sholat basito. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad biadadin wa ijubutuhat ya basitulah ya dan seterusnya. Itu ternyata sampai sekarang santrinya banyak, terus jemaahnya banyak, luar biasa. Alhamdulillah Kiai Haji Adam Badruddin melihat Mama Mangun Jaya siapa tuh? Payan Wajengan ya, Mangun Jaya Tasik ya Tasik. Alhamdulillah ini juga udah saya jajah dari beliau Alhamdulillah subhan dia jajahin tasbih malaikat. Nah sekarang mau diamalkan silahkan ajaz hukum. Nah, bilangnya gimana? Qabil tuh ulangi ya ajaz hukum. Nah itu seperti itu. Jadi mau dibaca silahkan. Pak yang mau baca tasbih malaikat silakan. Bagus ya, luar biasa ini pahalanya. Ini diantara zikrun khosoh, zikir yang khusus bagi siapa orang yang ingin mendapatkan asbabil ghina, keberkahan sebab-sebab harta yang melimpah ruah dengan berkah. Insyaallah selanjutnya ada lagi kalimat-kalimat yang disusun oleh beliau Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Al-Idrus ataupun Habib Sehat. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim li wa ilayya li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi al-kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila hadrati nabiyillah Ibrahim alaihi salam bi barakati Zamzam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila arwahi jami'il awliya'i
الدين قدس الله سره العزيز ثم إلى حضرة سيد الحسن الشاذلي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح مشايخنا ومشايخ مشايخنا ومشايخهم ومن أجازنا إلى المنتهى خصوصا الغريب إلى محمد حق النازل إلى حضرة سليم بن القرطبي إلى حضرة سيد محمد السنوسي إلى حضرة سيد المغربي إلى حضرة سيد المكي وإلى حضرة إمام دين نوري إلى حضرة سيد عبد الوهاب التازي وإلى حضرة سيد إبراهيم التازي وإلى أرواح أهل مكة المكرمة وأهل البقيع وأهل المعلى وأهل شبيكة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم